Jadi tanggal 7 malam banyak orang-orang yang dari daerah red zone itu kabur ke kampungnya di selatan rata-rata. Jadi mereka ambil kereta terakhir, kurang lebih yang kabur sekitar 20.000 orang gitu. Nah terus karena pada kabur, jadi tanggal 9 Maret pemerintah mengumumkan satu Italia untuk lockdown. Karena ini juga yang terbaik sih. Kalau misalnya kita menyalahi aturan dan dites ternyata kita positif dan kita masih berkeliaran, itu kita sanksinya bisa dipenjara dari 3 bulan sampai 12 tahun. Terus ada dendanya juga gitu. Oke, selamat siang waktu Italia Mbak Asmara. Iya, sekarang jam 11.35 tanggal 24 Maret 2020. Ini Mbak Asmara, lokasinya tepatnya di mana sih Mbak? Saya tinggal di kota Milan, provinsi Milan, region Lombardi. Jadi kita satu region dengan tempat di mana breakout corona pertama kali. Jadi region itu terdiri dari beberapa provinsi. Jadi kayak Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Ini berarti Mbak Asmara sudah berada di Italia ini dari kapan? Lalu dalam rangka apa Mbak? Jadi saya di Italia itu mendarat di Milan tanggal 19 Februari 2020 dalam rangka Milan Fashion Week di bulan Februari dari tanggal 19 sampai 22 Februari. Itu saya ada beberapa pekerjaan walaupun Milan Fashion Week itu hari terakhir 23 Februari. Terus tanggal 4 sampai 8 Maret saya mestinya ada screening film di Cinema Asia di Amsterdam. Terus tanggal 20 sampai 22 Maret mestinya saya di Paris karena ada Cinema Orchestra film saya juga yang diputar di Paris. Jadi sebetulnya ada beberapa event di Eropa, tapi kebetulan karena ada rumah di Milan jadi base campnya selalu di Milan kalau misalnya harus ke Eropa gitu. Berarti pada saat Mbak Asmara itu sampai ke Italia itu kondisinya bagaimana Mbak? Apakah sudah ada yang terjangkit? Lalu bagaimana situasi kota saat itu? Setahu aku itu pertama kali ada kasus corona itu seingat aku tuh akhir Januari kayaknya tanggal 30 Januari deh kalau nggak salah. Itu ada 2 turis dari China yang kena corona tuh di Roma, tapi mereka langsung dirawat dan kebetulan waktu breakout di Codogno, kota Codogno, provinsi Lodi, region Lombardi, jadi cuma 1 jam ya dari Milan kalau naik mobil. Itu breakout kurang lebih kayaknya ada 14 orang yang langsung pada saat itu juga. Tapi udah nggak ke-trace, jadi orang ini kena dari mana, karena dia juga nggak ada hubungan sama Wuhan atau segala macam, bukan habis traveling atau gimana. Jadi setelah dicek dia kayaknya habis ketemu temennya yang memang bukan orang Italia. Nah itu temennya yang dari China gitu. Jadi tanggal 22 Februari yang breakoutnya parah. Walaupun sudah ada kasus ya di bulan Januari, cuman itu terkendali kasusnya yang bulan Januari karena langsung diisolasi. Jadi sebetulnya kita belajar sih kalau misalnya corona ini memang mesti langsung diisolasi dan harus langsung dirunut siapa aja orang yang kena gitu kan. Berarti pada saat Mbak Asmara datang ke Italia itu sebenarnya sudah ada kasus itu ya Mbak? Iya udah ada kasus tapi terkendali. Jadi kayak pesawat juga masih terbang. Terus Italia lumayan disiplin ya. Jadi kayak pesawat karena aku pelanggan Cathay Pacific kan dari Hong Kong. Nah, Italia itu salah satu negara pertama yang nge-ban pesawat-pesawat dari China, dari Hong Kong, dari Taiwan. Jadi ada beberapa pesawat yang mereka ban. Cuman aku ingat banget Cathay Pacific memang udah nggak ambil penumpang karena aku langganan. Jadi itu aku udah nggak bisa naik Cathay waktu aku mau berangkat itu. Jadi aku naik maskapai lain gitu. Nah, dan pas sampai Milan sih langsung ada pengecekan suhu dan lain-lain kayak gitu sih.
Nah, pada saat akhirnya Mbak Asmara masih di sana, lalu Italia mengumumkan bahwa mengumumkan lockdown ya. Itu apa sih Mbak yang terjadi di sana? Situasinya seperti apa? Lalu apa yang Mbak Asmara rasakan? Lalu apakah ada berbagai macam pembatalan event atau bagaimana? Bisa diceritakan, Mbak? Oke, jadi aku runut ya, maaf kalau kepanjangan ngomongnya. Nggak apa-apa. Jadi aku tuh masih tanggal 19, 20, 21, 22 tuh bahkan masih kerja ya, masih ada event. Nah, pas 22 memang dari siang tuh berita udah rame corona. Terus habis itu aku naik public transport, udah lihat banyak orang pakai masker. Terus kebetulan Milan Fashion Week kan event gede banget ya di sini. Jadi tuh international press, international fashion people, dan rata-rata semua orang VIP kan. Jadi semuanya naik mobil pakai supir. Jadi tuh Milan tuh macet. Bukan main kalau misalnya Milan Fashion Week. Kayak di Jakarta kalau pas lagi JFW aja, cuman kalau di Milan tiap fashion show beda tempat. Makanya satu kota macet. Nah, pas tanggal 22 malam itu udah lumayan kerasa gitu loh, satu kota kok kayaknya tegang. Nah, tanggal 23 hari terakhir Milan Fashion Week, beberapa desainer yang jadwalnya hari terakhir itu seperti Armani, Versace, itu mereka udah cancel penonton. Jadi mereka langsung pakai giant screen terus streaming. Jadi udah cancel penonton udah nggak bisa datang. Jadi maksudnya dari ranah fashion aja tuh langsung gercep ya, maksudnya langsung cepat. Terus dari ranah bola pun mereka langsung meeting. Mereka masih mau main bola waktu itu, tapi memutuskan untuk main bolanya tanpa penonton. Jadi dari beberapa ranah sih mereka taking it seriously. Dari tanggal 22 Februari breakout, pemerintah Italia baru mengumumkan untuk lockdown region yang bisa dibilang zona merah itu baru tanggal 8 Maret. Jadi sebelumnya yang lockdown tuh cuman kota-kotanya aja. Jadi belum satu region ya, masih provinsi-provinsi yang kena aja. Nah, karena tanggal 8 Maret itu beritanya lumayan bocor kalau misalnya mau dibikin lockdown, jadi tanggal 7 malam banyak orang-orang yang dari daerah red zone itu kabur ke kampungnya di selatan rata-rata. Jadi mereka ambil kereta terakhir, kurang lebih yang kabur sekitar 20.000 orang gitu. Nah, terus karena pada kabur, jadi tanggal 9 Maret pemerintah mengumumkan satu Italia untuk lockdown, karena ini juga yang terbaik sih. Nah, sekarang situasi setelah kurang lebih 16 hari self quarantine ini, karena memang udah peraturan nasional ya, jadi bukan himbauan tapi peraturan. Jadi kalaupun kita melanggar itu ada sanksi hukum. Kita kemana-mana bawa surat jalan yang deklarasi nama, tinggal di mana, nomor identitas dan lain-lain, dan ada pasal-pasalnya. Kalau misalnya kita berkeliaran bukan untuk kebutuhan premier, jadi kebutuhan premier itu cuman ke supermarket sama apotek. Tadinya masih boleh jogging di sekitar rumah, masih boleh bawa anjing jalan, tapi sekarang lagi mau dipikirin apakah boleh apa enggak ya, soalnya keadaan juga udah parah. Weekend kemarin yang meninggal hampir 800 orang, dan militer juga udah turun ke jalan. Di sini di mana-mana polisi untuk pengecekan, jadi kita nggak boleh berkeliaran sembarangan. Kalau misalnya kita menyalahi aturan dan dites ternyata kita positif dan kita masih berkeliaran, itu kita sanksinya bisa dipenjara dari 3 bulan sampai 12 tahun. Terus ada dendanya juga gitu. Terus habis itu perusahaan semuanya juga udah tutup, semua karyawan work from home kecuali yang di garis depan seperti dokter, suster, militer, polisi, atau pegawai supermarket atau pegawai pabrik makanan, itu semuanya masih kerja dan mereka dilindungi negara. Keluarganya juga dilindungin karena mereka mestinya diisolasi juga kan, karena mereka kontak dengan pasien dan lain-lain. Pemerintah tuh kasih fasilitas babysitter gratis di sini buat yang orang tuanya kerja di garis depan. Terus tagihan-tagihan listrik, sewa dan lain-lain
buat yang membutuhkan di pause dulu sampai ekonomi nanti jalan lagi. Terus kurang lebih pemerintah juga kasih bantuan buat freelance gitu, sekitar 600 euro per bulan. Terus Bank Sentral Eropa juga kemarin baru ibaratnya injek dana ya, sekitar 750 miliar euro untuk membantu perusahaan swasta yang kolaps, untuk membantu dana-dana untuk penduduk yang juga ibaratnya pasti ekonominya juga kolaps ya, karena ekonomi kan sekarang ibaratnya semuanya freeze gitu kan, semuanya drop gitu. Kalau aku sendiri dari pertama kali kejadian sampai sekarang untungnya sih nggak panik ya, maksudnya aku juga komunikasi langsung sama KBRI juga himbauannya mendingan yang nggak usah pulang, dan nggak bisa pulang juga, nggak ada pesawat gitu kan, pesawat semua cancel, dan mengingat keadaan di Jakarta di Indonesia juga nggak menentu gitu kan, jadi KBRI himbauannya juga tetap stay di sini gitu. Jadi aku sih sebenarnya sebaik mungkin mengikuti peraturan Italia dan mengikuti himbauan KBRI gitu. Oke. Mbak Asmara, kalau untuk kebutuhan pokok bagaimana sih Mbak? Kalau di sini kan sempat ada kelangkaan, sempat ada panic buying gitu. Kalau di sana begitu ada pengumuman lockdown itu gimana sih Mbak kondisinya? Apakah orang berlomba-lomba beli bahan pokok? Lalu sekarang selama lockdown tuh ketersediaannya di supermarket apakah banyak atau gimana Mbak? Jadi sebenarnya panic buying-nya itu pas pertama kali corona breakout yang tanggal sekitar 22-23 Februari. Nah itu emang orang langsung belanja banyak gitu di supermarket. Tapi bedanya kalau di Italia itu nggak ada supermarket grosir. Jadi di sini nggak bisa beli berbox-box gitu, nggak bisa. Tapi pemerintah lumayan cepat ambil gerakan sih. Jadi pemerintah di sini tuh juga sangat menenangkan. Jadi mereka di berita live gitu bilang kayak kita akan menjamin supply chain makanan tidak akan putus untuk masyarakat. Kita akan menjamin tidak ada orang yang kena korban PHK karena coronavirus. Jadi maksudnya pemerintah tuh menenangkan gitu. Jadi orang juga tenang kan gitu. Nah, kalau sekarang yang aku alamin himbauannya itu maksimal seminggu tuh cuma 2 kali ke supermarket, karena kan banyak yang keluarganya mungkin satu keluarga 6 orang, of course mereka nggak bisa seminggu cuma sekali ya gitu kan. Di sini juga kulkasnya nggak cukup kalau beli banyak-banyak. Terus habis itu kebetulan aku seminggu cukup sekali ke supermarket. Kalaupun mau beli yang fresh itu juga maksudnya ada minimart yang masih jual makanan fresh gitu, jadi buat buah sayur kalau mau beli fresh ya bisa beli deket sini. Kita masih boleh ke supermarket, tapi sekarang itu karena kuantitas manusia di dalam suatu ruangan itu dibatasi, jadi antriannya panjang. Jadi mungkin misalnya supermarket yang gede gitu biasanya dalam sekali melayani bisa 200 orang, mungkin sekarang 50. Makanya antriannya kayak ular tangga gitu. Nah, ngantrinya juga jaraknya dibatasin antar satu orang dan satu orang lain 1 meter. Itu semua di sini disiplin sih. Terus di dalam supermarket juga kita nggak boleh bersinggungan sama orang lain, minimal jarak juga cuma 1 meter. Mbak, kalau selama lockdown tuh berarti kegiatan Mbak Asmara sama warga yang lain itu apa sih Mbak? Jadi kami udah pernah bikin artikelnya, katanya ada yang sempet nyanyi bareng via itu gimana Mbak? Di Itali emang sempet rame banget tiap jam 6 sore nyanyi bareng di balkon. Cuman kebetulan di daerah rumah saya nggak gitu rame orang-orangnya. Jadi itu tergantung daerah rumah sih, ada yang rame, ada yang santai gitu kan. Cuman ya ikut seru-seru aja nontonin, dan kayak ya kalau misalnya tetangga saya nggak rame ya saya rame sendiri. Jadi emang sengaja keluar balkon bareng-bareng setiap jam 6 terus nyanyi bareng gitu Mbak, satu komplek gitu ya? Gimana sih Mbak, diceritain dong Mbak? Iya, di sosial media biasanya rame sih. Jadi hari ini ada jadwalnya gitu, hari ini lagunya apa gitu.
gitu. Dan biasanya kalau yang memang musisi dia pasti main terus, mau main trompet, main gitar, atau yang emang DJ gitu ngeluarin masang speaker gitu, seru sih di sini. Oke. Mbak, kalau akses kesehatannya, misalnya ada yang merasa badannya nggak enak, kayak gejala COVID gitu, gampang nggak sih cari rumah sakit di sana, Mbak? Jadi di sini tuh semua ada protokol. Aku belum paham banget ya di Indonesia gimana. Tapi yang jelas kalau gejala COVID kita nggak boleh meninggalkan rumah kecuali ada protokol. Karena nggak mungkin banget orang yang dicurigai COVID ke rumah sakit, terus dia dari rumah dia ke rumah sakit udah ngelewatin berapa orang. Belum lagi yang kalau ke rumah sakitnya naik angkutan umum, di angkot udah kena berapa orang yang kena. Bener. Jadi intinya di sini kalau dicurigai COVID harus nunggu instruksi. Kita cuman boleh telepon hotline kalau misalnya hotline emergency, kalau misalnya kita benar-benar ngerasa nggak enak banget dan kita bisa dibawa ke rumah sakit kalau misalnya kita tuh udah punya fever, panas, dan memang benar-benar udah ibaratnya udah nggak kuat banget, udah sekarat gitu, baru bisa dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakit sudah kolaps, rumah sakit udah penuh banget. Padahal sistem kesehatan sanitari di Italia tuh untuk publik salah satu yang terbaik di dunia, itu udah kolaps. Jadi buat yang dicurigai COVID atau ini flu apa COVID, ini gue sesak nafas asma apa COVID, kan udah bingung kan sekarang kayak ini sebenarnya sakit apa gitu kan. Habis itu pokoknya di sini kalau nggak sekarat di rumah aja gitu. Pasti dibantu juga sama instruksi gitu, kayak mesti beli obat apa, mesti ngapain. Tapi banyak sekali korban-korban COVID yang dirawat di rumah itu sembuh. Udah banyak kasusnya. Dan nggak usah, pertama kita nggak membahayakan nyawa orang lain, karena nyawa tim medis tuh juga bahaya banget loh. Kayak maksudnya udah berapa banyak yang positif kena COVID karena merawat pasien, udah banyak juga kayak meninggal karena merawat pasien gitu. Di sini kan juga dokter-dokter yang pensiun sama yang mahasiswa kedokteran semuanya dipanggil semua karena memang udah nggak ada tenaga lagi gitu. Mbak, ini terakhir nih berarti Mbak Asmara dalam rangka apa Mbak? Ini kan di luar rumah ya, apalagi kesualayan atau situasinya di belakang gimana sih Mbak? Bisa ditunjukin ke kami yang ada di Indonesia situasi sekitar Mbak Asmara ini? Iya, jadi ini kebetulan kayak kebun rumah saya. Jadi saya masih berada di dalam teritori rumah. Iya, jadi saya tidak menyalahi aturan. Jadi ini apartemennya kayak gini. Udah sepi banget ya Mbak di situ? Ya emang daripada di penjara 12 tahun kan. Iya, tapi emang udah banyak Mbak yang kejadian keluar lalu dapat pidana 12 tahun gitu Mbak. Sejauh yang Mbak Asmara tahu. Kalau pidananya berapa tahun saya kurang tahu ya, cuman maksudnya udah banyak surat-surat denda kayak gitu, karena banyak juga yang kayak misalnya naik mobil mau kemana nggak gitu jelas tujuannya gitu. Nah sedangkan yang kemarin kabur tuh 20 orang yang kabur ke kampungnya ke selatan. Ibaratnya pusat bisnis Italia kan ada di daerah utara, nah selatan tuh lebih kayak buat summer holiday sama rumah orang tua gitu. Nah sekarang tingkat COVID di selatan naik dan 70% dari korbannya itu adalah orang tua dari anak-anak yang kabur ke selatan. Oke. Nah jadi aku juga kayak pingin menyampaikan pesan sih di Indonesia, kalau misalnya nanti kita melewati bulan puasa atau lebaran tuh juga yang penting kita mikirin keselamatan orang tua kita, teman-teman terdekat kita, dan orang lain juga. Kalau misalnya kita bisa tidak mudik ya untuk alasan keselamatan, kenapa enggak? Karena di sini orang-orang yang tadinya kabur karena ketakutan lockdown malah membuat orang tua mereka bahaya gitu. Oke Mbak, terima kasih banyak buat cerita-ceritanya Mbak. Semoga sehat selalu di sana dan bisa cepat pulang, wabah bisa cepat berlalu Mbak. Kalian juga.